Tapi ya kita berharap kan udah nggak ada lagi COVID dan segala Ya, macam. itu. Walaupun orang bilang COVID itu akan selalu ada. Ya, Tapi saya rasa yang perlu dipikirkan preventifnya itu bagaimana supaya industri pariwisata perhotelan itu bisa kembali seperti sedia kala. itu rasanya menjadi harapan semua orang sekarang, Mas ya. Betul, saya prediksi harusnya forecast saya itu di sekitar 75%. Itu tiba-tiba langsung drop. Wah, Itu saya ingat kita terima gaji full itu hanya di bulan Maret. Setelah Maret Maret 2020. 2020. Setelah itu Kita turun ke semua ke 50%. turun ke 50%. Hotel saya karena kan kebijakannya waktu itu adalah kita tidak mau mem-PHK siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan, sahabat, dan tentu saja Anda Sobat Berita Jatim. Senang sekali bertemu dengan Anda karena saya Hendro Dilaksono dalam beberapa menit ke depan akan menemani Anda dalam obrolan kampung besar. Dan hari ini hadir tamu hebat, Mas Ricky Kun Arifin. Beliau adalah General Manager Ibis Style Surabaya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Ya, ini pandemi mulai turun dan semangat kawan-kawan kayaknya mulai menggebu lagi nih, Mas ya. Oh iya, karena memang tingkat hunian udah mulai naik. Iya, Dan naiknya itu bagus untuk recovery lah. untuk recovery. Ya. Kalau menurut prediksi Anda kira-kira butuh waktu berapa lama untuk ini kembali normal? Oh, Masih panjang ya? sebenarnya kalau dibilang tergantung. Kalau misalnya Desember aja, Ya. itu sign-nya sudah kalau Desember kita harus lihat Desember. Kalau misalnya Desember itu bagus, Ya. tentunya untuk tahun 2022 pasti cepat sekali. Artinya sungguh-sungguh berharap tidak ada lagi fluktuasi seperti kemarin yang tiba-tiba naik lagi gitu ya. Betul, Kalau ini kondisinya terus melandai, kemungkinan industri perhotelan akan kembali normal seperti dulu. akan kembali normal lah. Tapi ya kita berharap kan udah nggak ada lagi COVID dan segala macam. Ya, Walaupun orang bilang COVID itu akan selalu ada. Ya. Tapi saya rasa yang perlu dipikirkan preventifnya itu bagaimana supaya industri pariwisata perhotelan itu bisa kembali seperti sedia kala. Itu rasanya menjadi harapan semua orang sekarang, Mas ya. Betul. Tidak hanya mereka yang aktif di industri perhotelan, tapi di semua industri rasanya seperti itu. Iya. Ya, Mas, kalau boleh tahu, pada saat pandemi kemarin, start Maret 2020 kalau saya tidak salah. Nah, kondisi real dari industri perhotelan saat itu bagaimana? Wah, itu Maret 2020 itu kita yang tadinya saya prediksi harusnya forecast saya itu di sekitar 75%. Itu tiba-tiba langsung drop. Wah, Itu saya ingat kita terima gaji full itu hanya di bulan Maret. Setelah Maret Maret 2020. 2020. Setelah itu Kita turun ke semua ke 50%. turun ke 50%. Hotel saya karena kan kebijakannya waktu itu adalah kita tidak mau mem-PHK siapapun. Dengar-dengar dari kawan-kawan pelaku industri hotel di hotel yang lain, Mas. Itu juga sama seperti itu. Kira-kira Kurang lebih seperti itu ya. saya rasa semua GM pasti akan melakukan hal itu karena itu merupakan efisiensi. Iya. Karena di saat ekonomi tidak berjalan ya kita sebenarnya para GM harus memikirkan efisiensi. Cuma kan efisiensinya sejauh apa itu tergantung pada kebijakan general manager masing-masing. Iya, oke. Gitu. Kalau saya harus bertanya lagi ke owner saya keadaan finansial seperti ini. Oke. Kira-kira suggestionnya owner itu seperti apa? Baru kita ambil langkahnya seperti apa. Langkah yang diambil owner saya itu tempo hari kita nggak mau ada PHK. So ya saya berikan beliau suatu insight juga. Oke Pak, kalau nggak ada PHK dan segala macam, ilustrasi finansialnya seperti ini. Bapak bisa rugi. Ruginya sampai sekian. Oke. Nah itu kan resiko-resiko yang terserah kembali lagi kepada Ownernya mau mengambil atau tidak. dan ternyata dia mau mengambil. Alhamdulillah beliau mau Oke. mengambil. Alhamdulillah. Saya pikir itu komitmen yang bagus sekali ya. Sangat bagus. Karena sangat tidak ada bagus. PHK, tidak ada yang kehilangan
Kan zaman susah nih, kemudian ada PHK kan berarti semakin susah masyarakat karyawan-karyawan betul, ini. betul. Dan ini ternyata tidak terjadi di tempat Anda. Tidak terjadi. Memang kita tidak mem-PHK siapapun. Itu di semua di hotel Anda saja atau di semua jaringan ini? Ibis atau apa? Kalau Ibis ya? kalau di setiap jaringan Accor saya tidak bisa menjawab karena Oke. setiap GM juga seperti saya bilang tadi, dan setiap properti itu mempunyai keunikan masing-masing. Oke. Jadi ya tergantung lagi kepada owner punya kebijakan itu atau tidak. Tapi ya alhamdulillah di tempat kita owner kita punya kebijakan Iya. tersebut gitu. Terhadap orang-orang yang seperti itu rasanya kita perlu berdoa semoga beliau selalu sehat lah ya. Semoga beliau selalu sehat. Iya, Ini betul. kan inisiatif yang layak dipuji saya pikir. Mas, di tempat Anda pada saat pandemi Covid terjadi, ada yang terpapar juga akhirnya? Terpapar ada beberapa. Kita ini sebenarnya sempat terpapar itu. Saya ingat Covid pertama saya punya acaranya Pak Mahfud Arifin itu pada waktu oke. beliau calon wali kota. Oke. Oh iya, oke. Saya punya 15.000 pack selama 3 minggu. Dan 12.000 sampai 15.000 pack selama 1 minggu atau 1 bulan lah. Oke. Dan setiap hari saya harus menerima 800 orang dari seluruh kecamatan di Surabaya. Kecamatan Surabaya, Eh, maksudnya menerima gimana ini? kan itu pembekalan saksi-saksi untuk Oke. Ini Anda mencoba mengilustrasikan bagaimana kondisi pada saat itu orang keluar masuk hotel Betul. sampai jumlahnya seperti itu betul, ya. betul. Nah, terus kemudian yang terjadi bagaimana waktu itu? Yang terjadi sebenarnya saya kena, Oh, Anda juga kena? asisten saya kena, Iya. chef saya juga kena. Kenanya bulan apa itu? November 2020. November. Perhitungannya setidak-tidaknya berarti Desember, Januari, Februari, Maret. Rasanya Anda jadi orang yang paling sehat sebetulnya pada saat itu ya. Betul, Karena betul. kan setelah terpapar katanya kan sistem imun Oh. terbaik. Ini dia. Ketika ini yang seru. Ketika saya terpapar, ketika kita semua terpapar, itu kita ada grup diskusi itu. Oke. Jadi istilahnya pertama asisten saya yang bilang, Pak, ini penciuman saya hilang katanya. Terus saya bilang, masa? Iya Pak. Terus besoknya dia lapor lagi, Pak, perasa saya hilang. Waduh, saya bilang. Nah, besoknya saya yang kena. Oke. Jadi saya kena pertama penciuman saya hilang karena saya bisa tahu saya semprot parfum sama sekali Oke. nggak tercium. Lalu perasa saya hilang. Di sini kita udah mulai sadar nih. Saya, dia, Ini ada chef saya ini sesuatu nih saya Ya, bilang. oke. Akhirnya kita baca literatur. Oke. Kita minta advice sama beberapa teman yang sudah pernah kena. Akhirnya teman itu bilang, udah kamu beli ini. Oke. Asitromisin, segala macam, vitamin D, zinc. Akhirnya saya minta istri saya beli di sana. Dia keluar beli. Kita minum itu, rame-rame kita minum. Walaupun sebenarnya owner kita provide vitamin C tiap hari. Oke. Tapi itu Ternyata nggak cukup ya. nggak cukup, ternyata kita hajar, kita ambil itu. Ya alhamdulillah dalam waktu 2 hari penciuman dan perasa saya itu langsung kembali lagi. Mulai kemarin normal. Jadi kita nggak sampai yang istilahnya seperti Padahal orang. beberapa kasus itu justru yang paling lama loh ya. Kan Iya. penciuman itu kan paling lama. gitu Betul. biasanya. Tapi Anda waktu itu 2 hari ternyata. 2 hari kembali. Begitu kembali saya langsung teriak itu alhamdulillah. saya langsung bilang sama mam udah bisa cium parfum saya bilang. Jadi istilahnya kita happy sekali, oh alhamdulillah kita nggak sampai kena gitu. Istilahnya nggak sampai kena yang parah sekali. Jadi 2 hari hilang. Anak-anak juga sama yang minum. Mungkin karena Anda sendiri mungkin masih ini ya, masih muda. Umurnya berapa sekarang? Waduh. 17 ada? 17 dikali 43 saya. 43. Iya. Iya. 43 tahun. Ya mungkin itu salah satu faktornya saya belum masuk usia yang rentan. Dan juga satu, saya bilang sama anak-anak dalam hal ini udah pikirin yang bahagia-bahagia aja deh. Kuncinya memang di situ rasanya ya. Kita mesti bikin kita happy sendiri, kita happy gitu kan. Supaya sistem imun juga terbangun dengan bagus. Karena gini Mas, gimana imun kita mau bagus kalau kita mau pikirin terus gaji saya 50%, gaji saya 50%, itu yang dipikirin balik lagi ekonomi. Iya. Saya punya anak 3, satu umur 6 tahun, yang 2 satunya umur 2,5 tahun, yang satu umur 1,5 tahun. Nah ini kencang-kencang semua susunya.
Susunya Masya Allah Mas, saya nggak bisa beberkan rupiahnya nilainya berapa, cuma itu yang kaleng 1.200 gram itu atau 1,2 kilo itu dalam 3-4 hari habis. Iya. Jadi istilahnya dalam kondisi seperti ini pun kalau misalnya kita selalu merasa kasihan pada diri kita, akhirnya masuk ke jaringan otak kita, kita berpikir keras, yang ada kita akhirnya jadi tidak bahagia. Ketika kita tidak bahagia, imun kita turun, akhirnya kita sakit. Iya. Jadi buat saya yang kayak gitu-gitu nggak usah saya pikirin deh. Yang penting bagaimana cara saya mengalihkan itu semua dengan kegiatan yang lain. Dengan bermusik salah satunya. Dengan bermusik, dengan saya istilahnya touring naik motor. Oke. Itu juga salah satu pengalihan saya juga. Iya. Mas Riki, gaya Anda sebagai seorang GM hotel menurut saya sangat berbeda. Saya kenal dengan beberapa kawan itu untuk acara-acara tertentu dia kan wajib pakai jas, pakai dasi gitu kan. Ini ngomong identitas sebuah hotel berbintang, mesti dia kelasnya kan mesti kayak gitu. Tapi Anda bergaya seperti ini. Ini sebetulnya karena memang Anda atau karena memang justru brand yang pengen dibangun oleh Ibis Style Surabaya itu memang seperti itu? Sebagian ada dari situ, sebagian memang diri saya sendiri. Oh, diri Anda memang begitu ya? Karena memang saya saya ini kan juga seniman juga, jadi istilahnya saya seorang musisi juga. Jadi buat saya memang punya sisi lain yang nyentrik lah, istilahnya. Seperti yang nggak ubahnya seperti seniman yang lain. Saya rasa juga mereka punya sisi nyentrik masing-masing. Cuma di sisi lain juga, hotel saya adalah hotel Ibis Styles, yang harusnya representasinya pada sesuatu yang stylish. Iya. Dan Anda berada di ujung tombaknya hotel ini juga kan? Iya. Artinya kalau pengen melihat hotel ini karakternya kayak apa, lihatlah Mas. Iya betul. Begini. Jadi memang saya settingnya karena memang saya orangnya seperti ini dan saya ingin memberikan nuansa yang berbeda pada hotel saya. Ya, Mas, saya pernah dengar nih katanya GM Hotel itu KTP-nya akhirnya mesti dirubah juga, alamatnya mesti alamat hotel itu. Anda sendiri seperti itu enggak? Saya tetap punya KTP Jakarta. Oh gitu. Walaupun domisili saya di Surabaya. Saya pernah punya kenalan soalnya KTP-nya akhirnya KTP hotel itu, alamat itu. Ada sebuah kamar yang akhirnya jadi kayak semacam rumahnya dia. Oh, kalau kita tinggal di dalam, iya kita tinggal di dalam. Cuma tidak sampai merubah KTP dan KK. Saya cukup pakai surat tugas saja. Mungkin artinya jadi domisili ya, domisilinya di hotel itu akhirnya. Iya, domisili. Memang saya udah berapa tahun Mas Hendro berdomisili di hotel, tiap pindah hotel tinggalnya di hotel terus gitu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, wah enak ya kamu tinggal di hotel, cobalah Anda selama ya katakanlah 1 dekade ya, tinggal di dalam hotel, di dalam kota berukuran bermacam-macam, ada yang 35 meter, ada yang 40 meter, ada yang 50 meter, ada yang 90 meter. Setiap bangun tidur, tengok kiri, tembok, tengok kanan, tembok juga, gitu kan. Baru Anda bisa mendeskripsikan perasaan saya seperti apa. Salah satu keasikan orang hidup bersosial itu kan salah satunya sebetulnya ketika kita bangun tidur, keluar rumah, kemudian melihat orang di lalu lalang gitu kan. Betul. Artinya Anda kan kehilangan momentum itu ya? Oh, banyak momentum yang saya hilang sebenarnya. Termasuk anak pertama saya, momentumnya juga saya hilang. Karena apa? Bapaknya terlalu sibuk. Sekarang yang saya bisa perhatikan perkembangan anak ketiga saya. Iya. Yang betul-betul saya baru tahu, oh ternyata ini anak bisa begini, oh ternyata udah bisa ngelawan dia, bisa ngelawan kakak-kakaknya, oh ternyata dia udah bisa protes. Itu saya betul-betul, ya saya bersyukur dalam satu sisi pandemi ini karena saya bisa memperhatikan betul. perkembangan anak saya. Dan tidak hanya Anda, beberapa kawan kawan-kawan yang lain mengakui kok pandemi ini salah satu sisi positifnya, meskipun ini agak maksa ya, tapi harus diakui kita jadi dekat dengan keluarga. Itu kan kita mau kemana-mana juga akhirnya nggak bisa juga. Mas Riki, Anda sudah 4 tahun di Ibis ini ya? Belum, saya baru hampir 2 tahun, November besok 2 tahun. Nah ini timnya nih sok tahu, katanya tadi 4 tahun. Hampir 2 tahun Mas, saya itu datang ketika pandemi belum. Justru ya ketika pandemi ini berarti ya? Iya, jadi November 2019. Lalu Maretnya kita kena pandemi. Iya. Tapi di sini memang diuji. Baru memulai langsung dapat PR yang sedemikian berat. Oh, PR-nya berat banget. Tapi saya rasa bukan hanya saya yang punya PR berat. Semua kawan-kawan seprofesi saya pasti juga mempunyai PR yang sangat berat. Mau dia itu baru di hotel itu atau dia sudah lama, saya rasa sama beratnya lah. Iya. Berat.
Mas, ketika Anda akhirnya dipercaya untuk mengelola hotel ini gitu ya, ada strategi khusus nggak yang mesti Anda siapkan? Atau hanya meneruskan semangat atau strategi dari orang sebelumnya gitu? Oh enggak, saya selalu nggak mau sama. Oke. Jadi Ya, ada strategi yang berbeda memang? Ya, itu salah satu kembali lagi sisi nyentrik saya. Oke. Karena yang namanya seniman itu pasti ingin karyanya berbeda. Siap. Jadi itu pun juga sama dalam strategi bisnis saya. Saya nggak mau sama orang lain. Kasih bocoran satu aja Mas, kira-kira strategi yang membedakan itu apa? Gini loh, salah satu strategi yang beda adalah branding. Oke. Dimana saat pandemi kemarin nggak banyak orang yang berani branding, saya berani branding. Oke. Kita buat Ibistal, kita buat TV sendiri, namanya Today Show. Pertama kita mulai dengan live streaming, itu ada 9 Live, lalu ada Rocktober, lalu itu kita berhentikan live streaming itu, lalu kita mulai bikin off air. Off air kita itu namanya Today Show. Ini konsepnya seperti Vincent dan Desta. Oh. Jadi berupa talk show tapi ala Surabaya. Kita pakai hostnya itu Pulung sama Gigis, dua komedian yang asli Surabaya. Dan gayanya pun masih gaya Surabaya. Bintang tamunya juga kebanyakan orang-orang Surabaya. Bintang tamu kita yang paling hits itu ada Pak Dahlan Iskan. Oh, pernah hadir di situ juga. Pernah hadir, dan beliau itu sampai ngeliat saya atas ke bawah, gak ada yang gaya kayak kamu seperti ini di Surabaya katanya. Saya bilang, oh terima kasih Pak. Iya, soalnya saya nggak pernah lihat orang seperti kamu di Surabaya. Lalu ada Cak Armuji. Itu sebetulnya pujian atau? Menurut saya kan beliau juga orang nyentrik ya, Pak Dahlan Iskan ini orang yang sangat nyentrik dan pemikirannya itu out of the box gitu loh. Jadi mungkin beliau memang nggak banyak melihat orang-orang yang model dandanan kayak saya begini dan pede lagi dandanan kayak gini. Anda tinggal bawa gitar sebetulnya sudah seperti musisi. Sayangnya saya nggak main gitar Mas. Apa, pegang apa ini? Saya vokalis. Oh, vokalis. Iya, saya cuma bisa nyanyi Mas. Dulu saya pernah pegang drum, tapi saya nggak cocok juga di drum. Pegang piano sama bapak saya disuspend. Kata bapak saya nggak ada musik-musikan, belajar. Gitu. Jadi akhirnya saya baru menyadari saya punya kemampuan vokal yang lebih itu setelah tahun 2004. Oke. Kalau tanya teman-teman dulu katanya, wah kamu itu ada yang bilang false lah saya kalau nyanyi, tapi saya baru tahu saya rupanya punya kemampuan vokal dan saya asah itu sejak 2004. Jadi aslinya saya ini rocker. Dulu saya rock. Begitu masuk Surabaya saya ketemu satu produser itu bilang, jangan main rock. Kenapa Pak? Rekaman saya pertama Minus One itu Too Much Love Will Kill You-nya Freddie Mercury. Dan itu diluluskan sama dia, bagus, hasilnya keren. Lalu dia langsung bilang, jangan main rock. Kenapa jangan main rock? Kamu itu nomor berapa memang di Surabaya? Kamu orang baru. Di sini kotanya rock. Barometer musik rock Indonesia, katanya Surabaya. Gitu. Barometer musik rock Indonesia. Di sini barometer musik rock Indonesia, kamu kalah sama rocker-rocker di sini. Saya bilang, oke, terus saya harus bagaimana? Sekarang kamu bisa main genre apa aja? Saya bilang nggak bisa, saya cuma bisa rock. Saya bilang, memang dari dulu saya sukanya rock. Akhirnya dia bilang, coba sesuatu yang berbeda. Kamu bisa lagu-lagu menyanyi dalam bahasa apa aja? Mandarin mungkin? Atau bahasa yang lain? Saya bilang Mandarin saya nggak bisa, karena pronunciation-nya susah. Tapi itu satu challenge buat saya, mungkin nanti akan saya pelajari. Saya bilang saya bisa nyanyi dalam bahasa Prancis, saya bisa nyanyi dalam bahasa Itali. Oke, kita gunakan itu, bikin sesuatu yang berbeda di Surabaya. Lalu saya pertama kali rekaman, dulu saya punya band sama beliau ini dibuatkan namanya Verte, hanya vokalis sama gitar. Itu bukannya yang pernah muncul di acara ini ya, apa kedutaan Prancis? Belum, kita belum pernah. Dan kedutaan Prancis pun tidak tahu. Belum ada yang tahu. Waktunya diketahui dong. Ini kan nanti Mas, kita sudah punya sekarang ini saya produser saya adalah musikologi. Jadi band saya namanya Ricky and the Syndicate. Dan musisi-musisinya lumayan ternama juga. Ada nama lah di Surabaya. Kayak basis saya Mas Copet,
Ari Firmansyah namanya, tapi panggilannya kan Mas Copet karena apa? Dia metik bassnya tuh kayak pencopet. Dengan penamaan seperti itu sebetulnya berarti Anda sangat dominan di kelompok musik ini sebetulnya. Enggak juga. Yang diharapkan seperti itu memang Oke. saya harus. Kan ada slash and strip beat itu kan artinya slash Iya. yang dominan di situ. Sebenarnya bukan dominan dan saya pun tidak berusaha untuk dominan. Saya berusaha untuk profesional pada pekerjaan saya. Dalam arti jika saya penyanyi ya saya harus membawa ambience bandnya itu ke level tertentu kan begitu. Cuma ya teman-teman saya pun akhirnya mensupport saya, which is the Syndicate itu mereka juga berusaha untuk bermain dengan baik sehingga karakter vokal saya keluar Oke. dengan bagus dan pesannya tersampaikan. Dan gitaris saya Mas Hans itu produsernya musikologi, sekarang musikologi pegang power metal, pegang Andromeda, pegang Klanting juga. Soon nanti mereka juga akan pegang Dudy Oris, vokalisnya Yofi Anuno. Iya. Jadi project mereka juga banyak dan saya bersyukur. Salah satu keunikan band saya ini yang saya syukuri adalah begitu cepatnya kita mengumpulkan orang sehingga para pemain ini lengkap. Jadi kita yang membedakan kita ini punya brass section. Kita punya yang niup trompet, kita punya yang niup saxophone, kita punya yang niup trombon. Dari Komposisinya itu kelihatan kalau jazz banget itu ya. Sebenarnya saya nggak mau bilang jazz karena nanti saya takut banyak orang jazz di Surabaya tersinggung. Jadi saya bermain swing dan gypsy. Oke. Jadi genre yang saya mainkan swing dan gypsy. Dan swing dan gypsy itu adalah bagian dari jazz. Jadi saya nggak mau saya bilang jazz, saya takut nanti orang bilang itu bukan jazz. Ya udahlah, interpretasikan masing-masing. Buat saya sih musik supposed to be fun. Oke. Musik itu harus gembira, harus fun, harus happy, harus senang sehingga orang yang mendengarkan juga ikut gembira. Iya. Kalau musik terlalu dipaksakan dengan banyak teori Salah satu indikasi gembira itu kan tidak ada tekanan gitu kan. tidak ada tekanan, main lepas saja. Main lepas saja. Mas, kita kembali ke yang tadi pembicaraan yang terkait strategi Anda yang kembangkan di hotel tadi. Selain Covid, Mas, ada problem lain apa kira-kira yang dihadapi? Dari perjalanan Anda akhir 2019 sampai sekarang. Regulasi, Mas. Regulasi terkait Covid. Yang jelas tuh yang mana? Karena jujur aja kita insan perhotelan ini terus terang teman-teman saya juga bingung semua. Kita semua insan perhotelan ini. Sekarang regulasinya yang jelas yang mana? Tempat umum, fasilitas umum itu seperti apa? Fasilitas hotel seperti apa? Kan berbeda. Kayak contohnya kemarin ada peraturan mengatakan bahwa tidak boleh ada pertunjukan atau exhibition atau apapun di fasilitas umum. Nah, pertanyaan kita ini di sini adalah apakah hotel itu termasuk fasilitas umum? Itu kan pertanyaannya. Nah, ini yang selalu kita pertanyakan gitu loh. Yang membedakan fasilitas umum yang mana, fasilitas yang bukan umum yang mana, itu. Dan itu jadi PR Anda dan PR kawan-kawan pengelola hotel yang lain. Oh, gitu pasti semua orang pasti komplain mengenai itu karena terus terang kita ini selama hampir 2 tahun. Ya. Kita hidup ya walaupun kita bersyukur, alhamdulillah kita masih punya pekerjaan. Tapi yang perlu dipahami adalah ekonomi kan tidak bergerak. Ya. Dan ekonomi kita orang-orang perhotelan ini pergerakannya melalui manusia yang lain. Istilahnya begitu. Nah, kalau misalnya saya setuju dengan pembatasan, saya akan ikut regulasi pemerintah seperti apa, tapi please lah, jelaskan. Yang jelas gitu loh. Ya, oke. Ya, yang jelas juga Mas, ini ternyata kita untuk sesi pertama ini mesti berakhir dulu. Ya, Sobat Berita Jatim, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi 2. Masih dengan, saya jadi bingung menyebutnya ini sebagai GM hotel atau sebagai musisi ini. Tapi nanti kita akan gali lebih dalam siapa beliau, aktivitas terbarunya, dan semoga tetap bisa memberi inspirasi buat Anda semua. Terima kasih, tetap sehat.